Sebelum nonton tayangan ini, ada baiknya klik like dulu, lalu subscribe, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi ngehit. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin mengobrolkan seputar persoalan ekonomi atau dunia usaha di tengah pandemi. Sebagaimana kita tahu bahwa wabah pandemi tidak hanya menyisakan persoalan pada dunia kesehatan, dunia pendidikan, tetapi juga menyisakan persoalan dalam dunia usaha atau dunia ekonomi. Maka dalam kesempatan ini untuk mengobrolkan tema yang hit ini, bersama saya telah hadir 3 sosok penting ya, yang akan mendiskusikan persoalan ekonomi ini. Pertama kita sapa Pak Azhar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar ini sosok yang termasuk muda ini Pak. Muda tapi bisnisnya moncer. Mudah-mudahan. Dan tadi disebutkan bisnis di dunia apa namanya Pak ya? Mesin ya Pak ya? Dunia mesin. Iya. Dan nanti kita akan diskusi banyak dengan Pak Azhar bagaimana di tengah pandemi ini ya usaha yang tengah dijalani tetap eksis. Dan yang kedua kita sapa tamu kita Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah. Dan Pak Heri ini owner sekaligus pebisnis hebat di Muhammadiyah di dunia konveksi. Dan nanti kita akan diskusi banyak juga dengan beliau bagaimana efek pandemi ya dengan dunia bisnis yang dikelola oleh Pak Heri ini. Dan yang ketiga yang spesial perempuan ya, dari Nasyatul Aisyah ya Pak ya. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Vina ya. Alhamdulillah. Nah, Mbak Vina ini aktivis Aisyah yang konsentrasi juga Nasiah ya, yang konsentrasi juga di dunia bisnis yang disebutkan bisnis online ya. Bisnis online. Jadi dengan 3 tamu penting kita ini, kita ingin mengobrolkan persoalan bagaimana persoalan ekonomi, persoalan dunia usaha tetap eksis di tengah pandemi. Pertama saya ingin dengan Pak Azhari dulu. Dan wabah ini memang cukup signifikan melumpuhkan dunia usaha. Ya, tidak saja dunia usaha yang kelas kakap, tapi juga UMKM, kelas menengah ke bawah. Nah, bagaimana dengan yang dialami usaha Pak Azhari sendiri? Apakah juga berdampak signifikan atau ya sama sekali tidak gitu Pak Azhar? Silakan Pak Azhar. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sesungguhnya sama. Saya produksi mesin laundry sesungguhnya. Mesin laundry, gitu. Iya. Jadi laundry rumah industri yang untuk rumah sakit, hotel, garment dan sebagainya. Otomatis di saat pandemi itu kan tanpa ada permintaan, rumah sakit sepi, hotel sepi, garment sepi, semuanya sepi. Cuman alhamdulillah tuh malah pas pandemi diberi kemampuan ngajak anak-anak muda berkarya lagi kan. Iya. Itu bersyukur sekali kan. Kalau dari sisi bisnis utamanya benar-benar stuck gitu Pak ya? Iya, benar-benar stuck. Kami saat itu mulai tanggal 23 Maret melakukan lockdown di perusahaan 2 minggu. Awal-awal. Tapi ketika melihat pemerintah tidak melakukan, maka karyawan semua tak ajak masuk. Ayo kita nek urip ya urip bareng, nek mati bareng kan gitu. Karena saya ada juga karena teman-teman semua kan gitu. Saya nggak mungkin bisa sendiri. Qadarullah saat itu justru malah ada satu, karena gini,
saya ada karena mereka. Jadi saat ini apapun saya harus bersama mereka kan itu. Dan saya cuman memohon ya Allah, mereka kerja kok, mereka nggak main-main, kasihlah rezeki mereka lewat sini kan. Sini ya. Ya qadarullah. Waktu itu habis itu langsung saya melihat kan di ruang saya itu lampu otomatis. Ya. Ketika ada orang dia nyala, ketika nggak ada mati kan. Lah kenapa ini nggak kasih air aja ya, lampu ini ganti air sama sabun kan gitu. Iya. Akhirnya udahlah, coba bikin satu wastafel ini, aplikasi dari lampu otomatis ini kan itu. Akhirnya justru tumbuhlah satu unit usaha baru, yaitu wastafel otomatis. Nah saat itu permintaan langsung banyak. Itu gitu. di bulan apa itu Pak? Itu saya di April pertengahan. Maret. Jadi iya setelah masuk itu kan tetap memproduksi mesin laundry, tapi kalau numpuk stok lah buat apa kan gitu. Akhirnya ya itu tadi, ya Allah mereka di belakang tuh kerja, kasihlah rezekinya mereka lewat sini. Saya bilang. Iya betul. Ya itulah terinspirasi dari lampu itu, akhirnya muncul wastafel otomatis itu. Dan ketika launching permintaan langsung banyak itu. Ketika langsung banyak, tim yang ada nggak cukup ya. Akhirnya rekrutmen lah, malah jadi rekrutmen sampai sekarang. Jadi bukannya merumahkan gitu ya, tapi justru menambah orang gitu. Alhamdulillahnya di situ. Itulah kuasa Allah kan. Iya. Ternyata Allah itu kalau diminta terus ngasih ternyata itu. Iya. Dan berapa unit per hari atau per minggu gitu Pak? Waktu itu langsung kami target sebulan 200 unit kan itu. Sebulan 200 unit ya. Kalau 100 unit itu nggak cukup kan gitu. Akhirnya 200 unit. Kalau 200 unit orangnya mesti tambah. Akhirnya itulah rekrut anak-anak muda itu. Dan sampai sekarang masih? Sampai sekarang ya. Termasuk penjualan masih tinggi Pak sekarang? Masih tinggi. Okay. Justru yang mesin laundry-nya yang stuck ya? Ya, yang mesin laundry-nya justru ini diem dulu kan. Karena rumah sakit juga sepi kan. Sementara pasar utama kami di rumah sakit. Iya. Jadi justru di tengah pandemi ini melahirkan ide baru dalam bentuk karya wastafel itu Pak ya. Iya. Yang simple gitu ya, yang sederhana ya. Iya. Dan qadarullah, jadi ketika ini yang menggeliat kan bisnis makanan. Kafe menggeliat. Iya. Akhirnya apa? Kami bikin roster coffee. Iya, bikin itu juga akhirnya. Juga ya. Iya. Barang-barang yang aneh-aneh jadi kepikir malah kan. Yang tadinya tidak kepikir jadi kepikir Pak ya. Iya. Kalau untuk total penjualan sudah berapa banyak dari awal produksi itu Pak? Marketing yang tahu. Iya, saya juragan Mas. Iya. Artinya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan ya. Ada marketingnya khusus ya. Iya. Oke, baik Pak Azhari. Pak Heri ya, ini dunia konveksi juga salah satu saya lihat yang tidak lepas dari efek wabah ini. Betul. Ya, kita lihat beberapa outlet ya, apalagi yang sifatnya event-event terhenti gitu ya. Bagaimana yang Pak Heri alami? Ya sama. Jadi dunia konveksi dengan adanya pandemi ini betul-betul pukulan berat ini. Pukulan berat ya. Iya, apalagi tempat kita itu kan marketnya adalah event. Iya. Jadi kayak seminar, kemudian promosi juga. Iya. Itulah, ini pada posisi seperti ini betul-betul mandek semua. Mandek ya. Iya. Nah awal-awal masuknya itu COVID itu kita masih mengerjakan pesanan yang sebelumnya. Ya, itu paling enggak masih sekitar 1 bulan. Di bulan Maret itu? Iya. Itu masih mengerjakan pesanan yang sebelumnya. Ya. Nah itu saya waktu itu berpikir keras, wah ini mau tidak mau kita harus mencari solusi ini, keluarnya gimana? Karena apa, kita nggak tahu ini sampai kapan. Nah kemudian saat itu pikir juga sesuai dengan itu ya teori Maslow itu tadi, bahasanya wah ini pada tahun 98 kita pernah seperti ini gitu. Nah coba kita kembali ke kebutuhan dasar.
Apa yang menjadi kebutuhan dasar ya? Jadi kan macam-macam. Ada yang kebutuhan dasar itu makanan, ya. Nah itu kita ambil yang kedua, yaitu yang di kesehatan, health, ya. Nah itu yaitu tadi karena posisinya saat ini sedang COVID. Nah orang membutuhkan masker. Orang membutuhkan APD, APD. Nah, kita produksi itu. Jadi yang lain pada bingung, ini kita banyak banget ini. Luar biasa ya. Apalagi kita istilahnya nggak menggunakan sistem aji mumpung ya. Nah itu dari awal kita patok harga kita segini, kita udah cukup ini ngambil margin segini. Insya Allah nanti dipakai. Artinya karyawan tidak sempat dirumahkan ya? Enggak ya, tetap full ya. Sampai sekarang masih. Malah kekurangan karyawan jangan-jangan Pak. Itu ya. Dengan tingkat produksinya ya. Jadi itu. Nah pada masa itu pandemi itu yang dibutuhkan itu. Nah sekarang ini meningkat ke masa new normal, ya kan? New normal. Ini kita harus ganti strategi lagi. Ya. Nah di bidang konveksi khususnya yang market kita adalah event tadi itu kan semua hilang. Itu mencoba untuk kita hidupkan lagi. Ini kita mau masuk pasar umum, jadi nggak event pagi. Gitu. Nah, rencana mau kita bikin. Untuk produknya ya masih tas baju ya. Masih itu. Nah di samping yang perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai mengadakan promo lagi. Masih pesen payung, masih pesen itu udah mulai ya. Alhamdulillah. Nah yang tas ini yang masih yang belum ya sekolah juga belum masuk. Ya ada sih cuman tas kecil-kecil yang untuk sepeda anak main, nah itu masih. Nah cuman ke depan memang harus kita pikirkan juga ini harus kita bikin yang sistem online. Kalau enggak nanti kita bikin yang sifatnya bikin tren. Nah, seperti itu kita garap untuk itu. Jadi ya memang perlu perjuangan pikir keras itu. Tapi secara omset masih tetap stabil lah ya Pak ya. Kalau omset ada penurunan Pak. Oh tetap ada penurunan. Ada penurunan. Cuma ya alhamdulillah masih bisa bertahan dengan seluruh karyawan itu ya. Iya, alhamdulillah itu. Oke Pak Heri, menarik. Dan mungkin Mbak Vina ya, kita tahu juga bahwa pandemi ini justru untuk transaksi dalam bentuk offline dalam bentuk tatap muka ketemu langsung itu justru nyaris tidak ada. Sehingga marketplace yang versi online itu justru yang menjamur itu. Nah Mbak Vina dengan bisnis yang dikelola itu ada peningkatan justru atau mengalami sama dengan yang offline ini? Alhamdulillah, saya kan tipikal ibu-ibu ya, emak-emak di rumah gitu. Secara signifikan sih nggak turun, tapi biasa. Dari tahun lain tuh biasa aja. Cuman alhamdulillah kita tuh harus cari apa sih yang dijual yang sekarang ini dibutuhkan ya secara online. Alhamdulillah karena banyak reseller yang udah satu tim, jadi saya sebagai distributor itu harus menyajikan barang baru istilahnya. Ya kadang ada daster, ada masker, itu yang alhamdulillah mendorong penjualan. Secara offline kita nggak ada transaksi, tapi secara online alhamdulillah kita tidak libur lah. Gitu. Tidak libur ya. Alhamdulillah masuk di angka 25 juta per minggu. Per minggu? Iya, alhamdulillah. Karena saya kan pekanan ya Pak ya, karena di tengah pandemi itu ya. Iya, dari mulai bulan Maret Pak. Iya. Biasanya tahun sebelumnya sih ya di angka 50 lah. Oh, tetap ada ini ya? Iya, ada penurunan sedikit tapi tidak. Apalagi tidak ada Idul Fitri ya? Iya. Tapi Idul Fitri kita online. Waktu itu Idul Fitri itu kemarin kan hampir semua was-was ya Pak ya. Alhamdulillah kayaknya begitu ada gaji 13 itu turun itu
banyak penjual. Jadi H-7 itu banter banget. Oh, tetap ada tinggi penjualan ya? Iya, jadi baju baru itu wajib. Kalau kita sebagai mama itu wajib. Iya, walaupun tidak ada event. Walaupun hanya di rumah. Iya, Pak. Oh, itu bedanya Pak Hasan. Kalau bapak-bapak cukup sarungan aja. Termasuk sarung juga banyak ditolong, Pak. Saking cintanya ibu-ibu sama bapak. Jadi bapaknya nggak mikirin beli sarung, tapi ibunya yang order. Kebetulan saya kan distributornya di brand ya Pak ya. Brandnya Nibras wilayah Jogja ya. Terus dengan tim saya yang reseller marketing agen kayak gitu. Alhamdulillah kita selalu bersatu dan terus mengupdatekan diri lah dengan banyak baca ilmu-ilmu online atau praktek-praktek itu yang ada di banyak di internet juga. Kalau di toko-toko offline saya lihat nurun semua ya? Kalau dulu saya awal di Jogja itu buka toko offline. Offline ya? Tapi begitu tahun 2017 saya pindah online full. Iya. Justru lebih besar. Iya, karena di Jogja itu termasuk mahal juga ya Pak ya. Kalau yang nggak punya, karena saya kan pendatang, nggak punya aset di Jogja, terus akhirnya aku kan sewa. Begitu sewa tiap tahun kok naik. Jadi saya itu jualannya kayaknya buat ini aja gitu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada solusi. Akhirnya saya pindah ke full online, jadi terus kerja sama pusat juga difasilitasi pengiriman barang langsung dari pusat. Ya alhamdulillah. Kita bertahan sampai hari ini. Terima kasih. Kalau di bisnis Pak Azhar nggak ada ini Pak versi online? Ya sekarang justru marketingnya online semua. Online semua malah ya. Iya. Di masa pandemi itu coba bayangkan, saya itu bendul potong tulang, saya beli online dari jaringan Saudagar Muhammadiyah. Sampai kemarin mukena aja saya beli dari jaringan Saudagar Muhammadiyah. Yang kemarin hari apa itu? 3 hari yang lalu saya beli durian dari jaringan Saudagar Muhammadiyah. Online juga Pak. Semua online. Gila gitu. Jadi di DSM aku nggak pernah jualan tapi beli terus. Alhamdulillah. Iya kan jualan di DSM tapi malah jadi konsumen Pak. Iya. Tapi berkahnya di usaha yang lain Pak. Kalau Pak Heri ada versi online-nya juga? Kita baru mau kita susun ini Pak. Susun selama ini kan sebetulnya kita itu nangani pesanan untuk wilayah Jogja itu wes turah. Mau kita tambah marketing yang produksi nggak bisa seperti itu. Makanya sempat SM mungkin kita tinggalkan juga gitu. Betul itu. Jadi karena itu semua kejar-kejaran. Iya kejaran. Iya kalau kita produksinya di itu event itu memang semua main waktu. BEM salah BEM sekarang pesen sekarang ada gitu. Ya apalagi muktamar ditunda. Iya itu. Panjang sekali waktunya ya. Nah ini mau tidak mau kita harus menyiapkan sistem online-nya. Ini baru mau kita siapkan menghadapi new normal. Oke, baik. Pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semakin menarik bincang-bincang kita seputar dunia usaha dan ekonomi dengan para tokoh kita. Dan nanti tentu perlu juga kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana dengan orang-orang yang juga justru banyak yang putus asa ya dengan kondisi yang ada sehingga mereka tidak jalan dunia usahanya. Dan nanti kita lanjutkan obrolan kita setelah mitra berikut ini. Pembaca yang terhormat, secara astronomis pergantian tahun Komariah pada dasarnya hanya sekedar pengulangan perhitungan waktu peredaran bulan. Pergantian tahun dapat pula dijadikan momentum untuk kembali menata diri. Walau semua tidak dapat diulang dari awal, kesadaran adanya tahun yang baru dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi diri juga keluarga. Apalagi dengan adanya pandemi, mayoritas kita memulai tahun 1442 ini dengan bersama keluarga. Kita diberikan kesempatan untuk lebih mengenali berbagai masalah antar anggota keluarga kita masing-masing yang mungkin selama ini secara tidak sengaja ada yang tersembunyi. Semoga semua introspeksi diri ini dapat lebih mencermelangkan sinar kebahagiaan bagi keluarga sepanjang tahun 1442 ini dengan tahun berikut-berikutnya lagi.
Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semua. Segera terbit majalah Suara Muhammadiyah edisi 17. Pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita masih berada dalam gelombang yang sama, program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi hit. Tadi kita sudah banyak mendengar ya kisah-kisah menarik dari para, tadi mungkin bisa disebutkan saudagar Muhammadiyah yang mampu melewati krisis pandemi ini dengan berbagai jenis bisnis dan usaha yang tadi disampaikan. Dan tentu ada hal yang menarik juga nih Pak Azhari. Jadi tidak semua orang, nah seperti Pak Azhari, seperti Pak Heri, ya Mbak Vina, ada juga orang-orang yang pasrah Pak, ya patah semangat, ya seakan-akan ya sudahlah memang takdir saya, dan mereka rumahkan karyawan, ya utang mungkin diperbanyak. Nah, bagaimana Pak Azhari melihat seperti ini dan seperti apa sarannya? Ya. Gini, saya tuh kan nggak pernah bisa menghafal doa, nggak bisa pernah menghafal dalil kan gitu. Cuma kadang mengingat artinya aja kan gitu. Yeah. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka nikmatku pasti aku tambah. Allah mengatakan pasti kan gitu. Pasti ya. Cara bersyukur bagaimana? Itu saya belajar. Yeah. Nah itu. Terus yang paling fundamental itu gini. Bertakwalah kepadaku, maka aku yang akan memberi solusi kepadamu. Bahkan aku akan memberi rizki yang engkau tidak perkirakan sebelumnya. Apa sih takwa itu kan? Saya belajar takwa itu guru kan manut. Nek bahasa Jawa pasrah bongkoan, apa yang bisa kita lakukan dari yang kecil-kecil sampai hal yang kita mampu lakukan. Tapi jangan pernah kita mampu merasa tidak mampu, itu jangan. Ternyata cuma seperti itu. Dan akhirnya apa sih yang bisa aku lakukan terhadap ketakwaan itu? Cuma itu. Misalnya nih, apa sih? Ada perintah suruh berbakti pada orang tua, saya mencoba semampu saya, menyayangi anak istri, saya mencoba menyayangi kiri kanan, saya mencoba untuk ke situ. Hal-hal kecil-kecil seperti itu, ternyata janji Allah bener. Nek kowe manut, aku sing ngei jalan keluar. Nah itu tadi yang saya ceritakan tadi. Saya cuma ngelongok, ngapain ini lampu nggak gua ganti pakai air sama sabun ya. Akhirnya ketemu wastafel Dongso itu. Dongso itu brand Pak, ya merek ya. Tapi juga punya harapan dan kenyataannya itu benar. Apa harapannya Pak? Dongso atau daun melinjo itu kan coba kalau dilihat hampir kita tidak pernah melihat daun yang kering. Dan yang kita lihat selalu daunnya hijau, justru setiap hari ada daun baru atau kuncup baru. Nah, disitulah Dongso ini adalah nggak ada kalimat aku mengeluarkan karyawan, yang ada tumbuh karyawan baru. Nah, disitulah yang saya harapkan. Semangat daun itu seperti itu. Makanya saya kasih merek Dongso kan gitu. Walaupun juga ada biar band orang Jawa-Jawa banget, soalnya nek orang Indonesia itu nek iruh merek Jawa dengan barang itu terus elek murahan. Akhirnya apa? Nggak tertarik gitu kan. Seperti brand luar beda ya. Nah, seperti halnya brand Kanaba itu kan. Kan kelihatan kayak Jepang. Padahal itu artinya karya anak Bantul kan gitu. Iya. Karya anak Bantul. Iya, karya anak seperti Bantul. Brand luar gitu ya. Akhirnya apa? Orang tertarik. Oh, Jepang. Akhirnya apa? Mendekat, mencari tahu. Bahwa setelah mendekat dan tahu ternyata kerjaan cah Bantul tapi apik kok kan gitu. Itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya nggak punya ilmu banyak, saya cuma yakin terhadap apa yang Allah firmankan. Lu bersyukur aja pada gua yang akan nambah nikmat. Gitu. Lu nurut aja sama gua gitu loh. Gua yang akan memberi solusi pada kehidupan lu kan. Gua yang akan memberi rezeki bahkan lu nggak kira sebelumnya kan gitu. Itu aja sih, kayak misalkan bahasa gaulnya Allah sama kita seperti itu. Cuman kenapa kadang-kadang saya pakai itu? Karena biar anak-anak muda itu terngiang gitu loh. Kalau bahasa normatif Ustadz itu aku nggak bisa.
Iya. Tapi itulah ketika kita bisa melakukan itu, ternyata bener deh, Allah itu kalau diminta ngasih gitu. Iya. Cuman sayangnya kita itu jarang percaya pada kuasa Allah. Jadi aku njaluk ke ndek ben ra dikek iki, kan gitu loh. Banyaknya ngeluh malah Pak ya. Iya gitu. Padahal Ustadz mengatakan salah satu dari terhalangnya doa, tidak dikabulkannya doa itu salah satunya adalah ilmu yang tidak dimanfaatkan atau diamalkan itu. Makanya ketika dapat ilmu berusaha untuk mengamalkan biar doanya itu lancar gitu. Iya. Asa Ustad. Pengalaman Ustad nih. Pengalaman Ustad. Iya. Dan itu dirasakan oleh Pak Azhari selama ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bener-bener deh. Cerita aja deh sama Allah, nggak usah cerita sama rentenir, nggak usah cerita sama apa, cerita aja sama Allah. Bahkan Ustaz Taufik Ridwan tuh tahu persis bagaimana saya menyelesaikan hutang yang banyak itu. Iya benar-benar. Saya cuma cerita sama Allah aja gitu. Dan akhirnya bener deh. 8 bulan utang yang banyak itu sama Allah diberi kemampuan untuk lunas. Iya, itu. Memang goro-goro cerita sama Allah. Berarti sebelumnya nggak pernah cerita sama Allah tuh Pak? Ya cerita tapi ya ratek banget malah. Campur beleleng gitu. Karena mentok gitu Pak ya. Bahkan saya gini. Jangan kan kok bunga 1%, 2% loh saya masih bisa muter kayak gitu. Itu kan gelelengan gitu loh. Iya benar. Iya bagusi cor. Lu gua hajar nih gitu. Akhirnya tempiling duer gitu baru saya sadar. Dan alhamdulillah ditempiling ning sadar. Iya. Berarti kuncinya cerita sama Allah ya. Iya. Ngadu sama Allah ya. Manut sama Allah. Iya. Ya, jalan akan diberikan tanpa kita sangka-sangka ya. Iya, itu kan janji Allah, bener. Sebagai pengusaha itu yang 2 tadi itu cukup ya? Iya cukup. Menurut saya itu menurut saya itu bener-bener deh gitu. Oke, mungkin Pak Heri ya, apa yang disampaikan oleh Pak Azhar itu sebetulnya betul-betul menginspirasi ya. Jadi selama ini mungkin kita kita akan kembali lagi ke pas mentok baru dirasakan. Kalau saya itu prinsipnya wis pokoknya yang penting obah menak mama. Dan alhamdulillah selama ini juga kita masih bisa jalan gitu karena obah terus gitu. Jadi pikiran juga terus kita kembangkan, apa ide-ide kita kembangkan. Dan alhamdulillah itu selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Bener. Tetap ikhtiar ya. Serahkan ke masalah itu sudah serahkan. Serahkan Obrolkan aja Pak. Obrolkan aja. Karena katanya manusia itu kadang yang mencari-cari waktu untuk meminta. Padahal Allah itu kapan setiap saja waktu mendengar ya. Nah, kita itu sombongnya melebihi daripada orang yang ngasih katanya. Kalau udah mentok baru. Padahal yang di atas setiap hari membuka peluang. Ayo minta gitu kira-kira ya. Kalau boleh saya ilustrasikan kayaknya tuh ada pohon yang buahnya banyak banget gitu. Kita itu bebas mau pakai lidi di sogrok-sogrok gitu nggak tiba-tiba bisa. Mau pakai sosok dipuntir bisa. Kita mau manjat terus diambilin juga boleh. Tinggal mau kita itu sakjane seperti itu. Kan kalimatnya jelas. Ketika kamu bersyukur nikmatku pasti lo, kalimatnya pasti lo Pak. Coba deh misalnya jenengan baca itu kalimatnya pasti gitu. Artinya apa? Janji Allah bener deh gitu. Dan sering saya menerima yang seperti itu. Itu kunci. Nanti coba deh main ke tempat saya aja, main percaya. Lihat buktinya gitu Pak. Baik. Mbak Vina, ada yang diinginkan? Kalau saya sih bahasa yang paling sederhana aja, melakukan kebaikan tanpa nanti. Iya, pokoknya harus apapun lah pokoknya, walaupun sama anak, walaupun sama tetangga gitu ya, sama diri sendiri juga pokoknya yang terbaik aja dilakukan dulu. Insya Allah hasil ada. Hasil selalu ada. Kan tugas kita kan berjuang. Untuk urusan hasil Allah aja gitu. Iya. Tapi pernah mengalami masa-masa sulit nggak? Iya pernah Pak. Pernah juga. Kalau Pak Azhari tadi sempat 8 bulan kata tadi Pak ya.
Oh, kalau saya yang untuk urusan itu belum, cuma tapi jangan sampai. Ya artinya tidak skala besar ya Pak ya. Alhamdulillah sulitnya saya itu ya harian aja. Iya, artinya karena saya basicnya ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya perusahaan besar kayak Pak Heri itu, Pak Heri itu. Terus paling ya gini, kok sekarang tempe besok tempe lagi. Gitu aja. Kalau mie pengen bikin bakso atau bikin soto kan berarti kita harus punya duit banyak, ada uang yang lebih toh Pak. Berarti gimana caranya biar besok ganti menu gitu. Nah itu saya mikir jualan apa. Akhirnya saya ketemu di online ini, alhamdulillah ngajak para emak-emak juga yang ayo kalau ada waktu kita jualan online aja, nggak usah kemana-mana, kita cukup dengan handphone kita, tapi menghasilkan gitu daripada bikin status aja tapi kita tidak punya penghasilan gitu. Usahanya hilang juga. Iya. Jadi akhirnya gimana Mbak ceritanya? Ya ayo kita gabung aja dulu, nanti saya grupkan, nanti kita ngobrol di situ. Nah, kalau kan kebetulan difasilitasi gambar, difasilitasi iklan kayak gitu ya. Itu cuma hanya di share-share aja. Terus alhamdulillah banyak bergabung sekarang itu. Terus ada marketplace juga yang Shopee, yang Lazada kayak gitu-gitulah. Mereka semua udah pada masuk di situ. Alhamdulillah penjualannya ya dari situ Pak. Jadi kalau saya distributornya cuman membina agen-agen atau mitra reseller, mereka yang berjualan retailnya itu. Berarti nggak produksi sendiri? Enggak, kita cuma distributor aja. Online distributor aja. Online. Nanti bisa berarti kerja sama. Bisa. Kita fokusnya produksi. Iya, marketplace ini. Karena saya belum bisa produksi Pak, karena maksudnya dari basic ibu-ibu kan ya Pak ya yang mudah dijual aja. Iya. Dan perlu diketahui bahwa uang terbanyak itu ada di marketing. Nah, betul. Ternyata bukan di produksi. Betul. Ternyata dunia marketing itu asik gitu. Cuman kalau dulu mah muter-muter ya Pak ya. Sekarang ya ini aja. Pokoknya saya itu sekarang kerjaannya nambah database kontak. Kontak. Cari kontak sebanyak-banyaknya ya. Oke Mbak Vina. Kemudian yang menarik juga saya lihat di masa pandemi ini justru kita nggak terpaku dengan satu bisnis saya lihat. Ya walaupun sudah punya bisnis ini yang bisa jalan, ternyata ya kita juga membuka peluang sebanyak-banyaknya saya lihat. Dan Pak Zahri saya dengar juga tadi menyebutkan ada bisnis tambahan nasi biryani. Itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya itu yaitu gara-gara ketika kami di pagi hari itu kan biasa tahsin sebelum pandemi itu kan. Nah kalau tahsin itu kan ada perintah bersedekahlah engkau sebelum matahari terbit kan itu kan. Nah biasanya saya masak sama istri untuk teman-teman yang tahsin kan gitu. Mumpung matahari belum terbit aku keluarkan deh kan gitu. Nah dari situ banyak komentar, lah ini enak, ini layak dijual, ini payu Pak, ini payu bos kan itu. Akhirnya ya itu dipukruli Ustadz Taufik Ridwan kenal. Nah itu tukang pukrul itu namanya. Nah wes bikin akhirnya bikin terus. Ya itu online tadi, pasarnya online. Alhamdulillah, maka saya ini tadi telat karena keasikan masak. Jadi yang langsung Pak Zahri yang masak Pak? Sama istri, saya sama istri ya. Ada ininya juga, outletnya juga? Enggak? Hanya online-nya ya? Online ya. Kalau online-nya baru dibikin ya ya. Offline-nya baru dibikin untuk restonya. Gitu. Nah, nanti bisa dicoba. Ternyata gini. Aku pengennya makan deket dapurnya gitu. Aduh, asik. Harus bikin infrastruktur nih ya kan gitu. Tapi ya bersyukur. Akhirnya sambil ngajari anak-anak muda untuk inilah. Akhirnya semangat untuk menghadirkan satu tempat untuk makan di dekat dapurnya itu Pak. Sudah ada ya Pak? Baru proses bangun. Mungkin sebulan lagi. Sebulan lagi ya. Nanti boleh kita coba nih nanti harus dong. Nggak perlu jauh-jauh. Produknya apa Pak? Masakannya? Olahan Timur Tengah. Nasi kebuli gitu. Nasi kebuli, nasi mandi, nasi kapsah. Iya gitu. Kambing semua atau ayam? Kambing, sapi, ayam kampung, ayam terus nasi ayam bumbu merah yang itu khas Nepal itu juga ada. Iya. Kalau di Arab itu kan nasi basmati terus
jarang pakai kambing tapi pakai ayam bumbu merah itu kan. Iya. Nah di sana ada. Yang sebelumnya sudah mapan tambah lagi usaha baru. IG-nya Dapur Astina. Pak Heri saya dengar juga ada bisnis jangkrik Pak. Itu gimana ceritanya, benar Pak? Hah? Nah itu jadi gini, apa namanya, kita punya semacam desa binaan ya di daerah Tepus. Nah itu kebetulan tuh ada saudara, itu bikin pemancingan. Di masa pandemi ini ternyata orang tuh mancing ya? Iya. Jadi karena lama di rumah dia. Nah itu ternyata mereka ketika itu dibuka ramai ya? Iya, mancing gitu. Mancing ya? Iya. Nah itu apa namanya, penyediaan pakan untuk pancingnya. Kalau di daerah Tepus kan sulit Pak nyarinya. Nah itu kepikir untuk bikin ini apa namanya, makanannya jangkrik itu. Dan ternyata ya memang setiap hari pasti laku. Soalnya ada lagi sih, misalnya juga kita kembangkan, ini ngajari anak-anak sebetulnya ya. Itu ternak kambing. Oh, ternak kambing ya, di sana juga. Jadi anak itu apa, nabung gitu, nah udah dikumpulkan, nah sekarang belikan kambing, pelihara di sana. Jadi kebetulan kan di sana ada lahannya banyak ya. Lahannya luas, jadi bisa. Jadi memang dibuat kandang khusus ternak itu ya. Kambing. Sudah berapa ekor itu Pak? Sekarang sudah sekitar 27-an. 27-an ya? Jadi kita belinya kecil-kecil. Ya? Berarti anak-anak ini yang ngelola? Ada apa namanya, di sana yang yang khusus nangani gembala ya. Anak-anak cuman kita kenalkan aja, ini milikmu. Jadi soalnya kalau malam itu kan bingung ini, anak-anak juga nganggur gitu. Belajar juga nggak begitu maksimal gitu. Nah itu kalau malam itu biasanya habis isya itu saya itu ngajar. Jadi anak-anak itu saya ajari marketing itu seperti ini, terus produksi itu kayak gini. Jadi ya dia dengarkan, kuliah dia. Asing juga ya. Alhamdulillah itu nyantol ternyata. Anak saya yang pertama kan di Mualimat, sekarang kelas itu nggak di rumah juga sekarang ya. Iya, full di rumah. Kelas 2. Nah, terus yang apa di Mualimin itu kelas 3. Di sanawiyahnya. Nah itu ya mereka belajar. Nah sekarang udah mulai jualan, jualan apa namanya, dari produknya bapaknya akhirnya kan. Ini melihat ada peluang, bikin kaos itu dibikin apa warna macam-macam kayak. Itu kan melihat juga di ibunya kan ikut juga di apa SWA ya setelah usaha itu pakai apa sih Bori apa itu, nah diajari itu. Akhirnya dia punya ide, mas saya mau jualan ini biar anak itu bisa bikin sendiri. Iya, ini jualan karya dia sendiri. Iya aku juga. Ada itu. Basicnya jualan kaos, teman. Ini ada yang perlu diolah biar mereka kreatif. Itu menarik juga itu. Menarik juga. Banyak bisnis sampingannya gitu. Iya betul. Kalau Mbak Mina ada selain ini? Ada Pak, saya mulai mendidik anak juga sih. Kebetulan kan yang pertama itu dari VHS Budi Mulia 2 ya, kuliner itu. Oh kuliner? Iya, calon chef insya Allah. Amin. Tapi karena kemarin di hotelnya masih tutup, jadi belum jadi kerja gitu. Akhirnya aku bilang gini, daripada nanti nunggu kerja, kita bikin apa gitu Pak, biar hasil olahan gitu kamu tetap ada karya target akhirnya tapi nggak di sini Pak, karena saya kan asli Bumiayu. Bumiayu. Iya, kebetulan di sana ibu saya juga kuliner juga. Setiap hari itu ada produksi kue kering apa segala macam. Nah pas libur di sana anak saya mencoba praktek pizza. Iya, di Bumiayu kan masih kampung ya, maksudnya belum ada makanan-makanan yang hit kayak gitu di kota. Alhamdulillah disambut baik. Sama warga di sana, maksudnya teman-teman saya yang di sana, terus dan ternyata pizzanya enak gitu. Terus akhirnya sampai hari ini masih berlanjut setiap weekend. Jadi setiap Jumat pulang ke Bumiayu dia produksi itu. Jadi jualannya hanya weekend? Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu ya? Iya, karena adik saya juga marketingnya yang di sana menyiapkan pasarnya.
Terus anak saya yang produksi. Yang penting kan karyanya. Iya. Terus kemarin merambah ke orang-orang yang pernah makan apa gitu di kafe apa gitu Pak. Saya mencoba ladenin aja. Mau yang mana? Ini sambal bebek Madura kalau warungnya kecil Pak di Seturan sana. Aku bilang astagfirullah, alhamdulillah juga ya ini jalan gitu. Tapi subhanallah kalau udah kena rasa itu bener-bener dicari gitu. Dicari ya. Walaupun kecil tempatnya. Iya, akhirnya saya belikan karena saya kan jasa titipan aja kan. Jadi setiap produk itu ada jasanya gitu. Itu saya sebenarnya melatih anak saya daripada nggak ada kegiatan selama pandemi, lulus juga sudah jalur corona kan Pak. Gitu. Terus akhirnya ya udah 1 bulan lah terlewati, alhamdulillah ada aja rezekinya, ada jalannya, ada kemudahannya gitu. Jadi yang saya targetkan ke anak saya itu janganlah kamu menunggu, tapi kamu menjemput. Iya, gitu. Dan harus kita jemput. Iya. Akhirnya saya di bidang bajunya jalan, anak saya mulai ada titik jalan usahanya juga bismillah ada gitu. Berarti nanti yang bajunya kerjasama dengan Pak. Iya Pak. Makanannya dengan Pak Azhari. Iya, boleh nanti dicoba ya Pak ya. Nanti saya biasanya beli dulu terus iklan gitu. Iya. Baik, pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semakin menarik, semakin hangat diskusi dan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh narasumber kita, dan nanti akan kita pertajam lagi dengan berbagai pembicaraan yang lain setelah mitra yang satu ini. Pembaca yang terhormat, secara astronomis pergantian tahun Komariah pada dasarnya hanya sekedar pengulangan perhitungan waktu peredaran bulan. Pergantian tahun dapat pula dijadikan momentum untuk kembali menata diri. Walau semua tidak dapat diulang dari awal, kesadaran adanya tahun yang baru dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi diri juga keluarga. Apalagi dengan adanya pandemi, mayoritas kita memulai tahun 1442 ini dengan bersama keluarga. Kita diberikan kesempatan untuk lebih mengenali berbagai masalah antar anggota keluarga kita masing-masing yang mungkin selama ini secara tidak sengaja ada yang tersembunyi. Semoga semua introspeksi diri ini dapat lebih mencermelangkan sinar kebahagiaan bagi keluarga sepanjang tahun 1442 ini dengan tahun berikut-berikutnya lagi. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita semua. Segera terbit majalah Suara Muhammadiyah edisi 17. Jangan lupa cuci tangan ya. Baik, sahabat Suara Muhammadiyah dan pemirsa SMTV, kita masih berada dalam gelombang dan program yang sama, Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi hit. Dan tadi sudah disampaikan beberapa inspirasi pencerahan dari narasumber kita bahwa tidak ada kata menyerah di tengah pandemi ini. Nah, namun hal yang menarik juga kita lihat bahwa UMKM di era pandemi ini termasuk yang sangat parah sebenarnya untuk berhadapan dengan wabah ini, Pak. Kalau di 98 saya lihat UMKM itu masih eksis rata-rata. Iya. Tapi di pandemi ini hampir rata-rata kolek. Iya. Nah, bagaimana Pak Azhari melihat peran pemerintah ini sekarang dalam mendongkrak atau menghidupkan kembali aktivitas UMKM, mungkin khususnya yang melihat di Yogyakarta?
untuk itu saya nggak bisa banyak bicara karena memang sedari dulu saya berusaha untuk bangkit dengan kemampuan. Karena gini, kalau saya berharap ketika harapan saya tidak terpenuhi, saya akan kecewa. Ketika saya kecewa, maka akan melemahkan semangat saya. Iya, maka sejak saya usaha itu segala perizinan dan sebagainya kami tempuh semuanya. Tapi di dalam hati saya tidak pernah berharap untuk yang lebih dari itu. Karena apa? Mungkin pemerintah yang dipikir lebih banyak. Aku kan rakyat tok, jadi aku mending nggak usah berharap kan gitu. Iya, berharap pun juga nanti nek orang di PHP ya. Iya, gitulah. Karena ya sudah tahu sendiri kan, gitu. Jadi saya mending inilah. Saya berharap pada yang sering saya ajak ngobrol itu aja deh kan. Makanya dipermudah izin aja bagi saya sudah cukup. Iya seperti itu. Bahwa uang mau kemana-mana bukan wilayah saya, biarin aja kan itu. Itu ternyata yang membuat kita survive gitu loh. Kita tidak pernah menggerutu, kita tidak pernah gini. Misalkan kita kuat ngangkat ini, sesungguhnya kuat, tapi karena kita banyak berharap, ntar dulu mumpung nunggu teman. Yang lain. Iya, ntar dulu nunggu teman. Padahal waktu itu nggak bisa ditarik kembali gitu kan. Maka dari itu saya ya udah gua mampu angkat ya angkat aja kan gitu. Karena kesempatan nggak akan datang 2 kali. Andai kata pun ada kesempatan yang datang lagi, itu udah kesempatan yang berbeda kan itu. Iya, yang saya ini termasuk di tim kami juga. Maka kan kami menerapkan SNI ISO 9001 untuk manajemen mutu. Menerapkan SNI ISO 37001 untuk anti suap. Menerapkan SNI ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Artinya dari segala perizinan dan kelengkapan saya berusaha untuk penuhi itu. Dan itu dengan kemampuan yang ada gitu. Bahwa memudahkan nek bahasa saya positif gitu, memudahkan nek bahasa negatif ora usah ngangel-angel wis cukup bagiku. Nah, itu lah. Dibantu yang lain-lain lah. Iya, itu. Nggih. Artinya kan memang selama ini proses di sana sering berbelit-belit, sering lama gitu ya. Kalau bahasa motivasi seperti Ibu bilang nek saya itu tadi wis gampang dhewe aku cukup. Nek lebih negatif ora usah ngangel-angel wis cukup gitu. Itu Pak. Oke, jadi menarik pemirsa SMTV. Jadi kuncinya jangan terlalu berharap dengan orang di luar diri kita gitu Pak ya. Tapi maksimalkan apa yang kita miliki, kita punya ya. Insya Allah ya dengan ikhtiar kita ada jalannya gitu Pak. Ada Allah yang maha perkasa. Iya. Oke. Kalau Pak Eri, kabarnya juga ada macam-macam bantuan yang dikampanyekan oleh pemerintah. Melihat UMKM seperti sekarang ini gimana Pak? Jadi beberapa memang ada dari pemerintah, misalkan saya sempat kemarin diundang, jadi dari PDM, MK PDM kan diundang oleh Bank BPD, BPD DIY lah itu untuk penyaluran bantuan kur kalau nggak salah itu dipermudah untuk khusus warga Muhammadiyah sama NU kalau nggak salah itu juga ada seperti itu, meskipun saya juga nggak ambil kan itu nggak terima juga karena ya itu kita sudah terbiasa seperti yang dibicarakan Mas Zari itu tadi sebisa mungkin kita itu ya berdiri sendiri, bangkit sendiri seperti itu gitu loh. Ya itu kita sampaikan juga ke ke masyarakat Muhammadiyah terkait dengan adanya program pemerintah seperti itu. Nah itu dari pemerintah juga kayaknya hari Sabtu itu termasuk waktu itu nggih. Nah itu tindak lanjut dari program itu nggih. Walaupun nggak tahu juga ya artinya yang jelas kita fokus dengan pengembangan usaha kita tanpa ada hiruk pikuk di luar itu. Kalau menunggu itu seperti kata Pak Azhari tadi nggak ngangkat rugi waktu ya Pak. Kalau Mbak Vina juga gimana? Kalau saya selama ini nggak ada sama angkutan sama, maksudnya belum pernah digandeng sama UMKM. Paling workshop ya. Kalau ada undangan misalnya saya pengen tahu yang ilmu-ilmu baru paling itu aja.
dari UMKM apa gitu, misalnya ngundang, ada dapat undangan ya paling hadir aja. Kalau untuk yang berkesinambungan atau apa bekerja sama saya belum, masih usaha pribadi semua. Ya? Jalan sendiri ya. Oke Mbak Vina, terima kasih Pak Azhari, Pak Heri, Mbak Vina. Kita sudah di ujung waktu, dan bagi pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, tentu banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Paling tidak bahwa musuh terbesar kita sesungguhnya bukanlah di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Nah, seperti yang disampaikan Pak Azhari, Pak Heri, dan Mbak Vina, kesuksesan itu, kemudahan itu kuncinya ada pada diri kita, dan tanpa kita harus tergantung dengan pihak luar. Sembari tentu kita mengadu, mengkomunikasikan, dan menyampaikan kepada pemilik bumi dan manusia ini. Demikian dari kami, dan terima kasih sekali lagi Pak Azhari, Pak Heri, Mbak Vina. Dan bagi pemirsa SMTV, kita akan terus setiap minggu program Bung Santri dengan tema-tema yang tidak kalah hitnya dengan sekarang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.